Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan akan menjelaskan tentang penilaian kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pengertian penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan merupakan proses mengidentifikasi kebutuhan sebagai kesenjangan antara hasil sekarang dengan hasil yang diharapkan. Menempatkan kebutuhan itu pada urutan prioritas yang didasarkan pada biaya untuk memenuhi kebutuhan dan menyeleksi kebutuhan yang paling penting untuk pengurangan atau penghapusan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari penilaian kebutuhan pelatihan. Tujuan dari penilaian kebutuhan pelatihan adalah untuk mengidentifikasi persyaratan kinerja dan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja sebuah instansi untuk mencapai persyaratan. Sebuah pelatihan yang efektif, penilaian kebutuhan akan membantu mengarahkan sumber daya kepada produktivitas usaha. Penilaian harus mencakup sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi misi organisasi, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan produk dan layanan yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu pendekatan penilaian kebutuhan. Yang pertama yaitu supply lead approach. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya peran pelatih dalam menentukan kebutuhan pelatihan. Secara tradisional, pelatih bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan dan lingkup penilaian yang dapat mencakup berbagai tingkat organisasi. Tetapi kelemahannya seringkali pelatih kurang memahami masalah-masalah yang terjadi di dalam organisasi. Pendekatan penilaian kebutuhan. Demand lead approach. Pendekatan ini berdasarkan pada orientasinya, yaitu orientasi pada bisnis dan orientasi pada proses. 3. Training center approach. Pendekatan yang berpusat pada peserta pelatihan HRD. Pendekatan ini ditandai dengan bottom up dan dorongan pengembangan diri di mana penekanannya lebih pada kebutuhan individu. C. Tingkat penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan pelatihan atau training need assessment merupakan langkah strategis untuk mengetahui program pelatihan yang tepat bagi organisasi dan karyawan. Pelatihan yang diselenggarakan dapat difokuskan untuk mengisi gap tersebut. A. Sasaran primer inti dari program pelatihan. B. Sasaran sekunder inti dari masing-masing pelajaran dalam suatu organisasi pelatihan. Keuntungan dan kerugian analisis. Keuntungan bagi perencanaan SDM yaitu mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Tim THR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai, meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal, dapat memberikan hasil yang optimal pada perusahaan. Beberapa sumber daya manusia sendiri yaitu adanya sifat malas dan keterbatasan ekonomi, kadar kualitas pendidikan yang lemah, serta keterbatasan kreativitas. Tujuan dilakukannya perencanaan SDM adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Sumber daya manusia adalah segala sesuatu bentuk tenaga kerja yang didapatkan dari manusia dalam membantu sesama makhluk sosial. Teknik pengumpulan data penilaian kebutuhan. Analisis organisasi. Analisis organisasi adalah analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagian mana dari organisasi yang harus dikembangkan. Analisis orang. Analisis orang adalah analisis dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang harus dikembangkan. Analisis tugas. Analisis tugas adalah analisis yang dilakukan dengan tujuan menjawab tentang apa yang harus dipelajari para peserta agar dapat melaksanakan tugas secara efektif. Materi kami bersumber pada berikut ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.